Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi, rahasia surat Al-Isra dan masa depan kaum Yahudi. Di dalam surat Al-Isra ayat 4-8, Allah mengabarkan tentang masa lalu Bani Israel, Yahudi, dan masa depan mereka, bahwa bangsa Yahudi akan membuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. 1 kali kerusakan di masa lalu dan 1 kali kerusakan di masa yang akan datang. Dan Allah menetapkan bagi bangsa Yahudi 2 kali kebinasaan atas 2 kali kerusakan yang mereka lakukan. 1 kali kebinasaan di masa lalu dan 1 kali kebinasaan di masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 4-8, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan pasukan untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan firman-Nya bahwa kaum Bani Israel Yahudi akan membuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Di dalam sejarah tercatat bahwa Bani Israel merupakan kaum yang suka berbuat kerusakan. Banyak sekali kerusakan yang telah diperbuat oleh Bani Israel. Namun yang dimaksud di dalam surat Al-Isra ini adalah kerusakan dalam taraf dunia. Artinya kerusakan yang benar-benar dalam puncaknya, kerusakan dalam taraf internasional. Artinya Allah menegaskan bahwa akan ada 2 puncak kerusakan yang akan dilakukan oleh Bani Israel. Lantas kapankah 2 kerusakan itu terjadi? Kerusakan yang pertama telah terjadi di masa jauh sebelum datangnya Islam. Menurut Ibnu Asyur di dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, kerusakan pertama yang dilakukan oleh Bani Israel adalah pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Bani Israel tidak menganggap bahwa Daud dan Sulaiman sebagai nabi, akan tetapi mereka menganggap Daud dan Sulaiman sebatas seorang raja di masanya. Bani Israel berkuasa di Syam, Palestina pada masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun ketika Nabi Sulaiman meninggal, maka Bani Israel kembali kepada kekufurannya. Mereka tidak lagi beriman kepada Allah dan menjadi kaum yang suka berbuat kerusakan. Mereka ingkar kepada Allah dan berbuat dolim kepada bangsa lain. Banyak kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel dalam sejarah, seperti kerusakan yang dilakukan di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada kerusakan pertama ini, kaum Bani Israel dibinasakan oleh suatu kaum, yaitu saat dikalahkan oleh pasukan kerajaan Babylon di bawah pimpinan Bukhtansar dalam serangkaian peperangan yang terjadi pada tahun 606 sebelum Masehi hingga 589 sebelum Masehi, sehingga banyak bangunan Haikal Sulaiman dirampas oleh Babylon dan Bani Israel hancur sehancur-hancurnya. Ketika itu Yerusalem hancur musnah sama sekali dan Haikal Sulaiman telah dibakar oleh pasukan Babylon. Akibat kekalahan Bani Israel terhadap pasukan Babylon, banyak dari kaum Bani Israel yang masih hidup dijadikan budak oleh kekaisaran Babylon. Setelah kematian Raja Bukhtansar, kerajaan Babylon akhirnya melemah dan akhirnya Babylon dikalahkan oleh Persia. Raja Persia memberikan izin kepada para budak dari Bani Israel untuk kembali ke Yerusalem, Palestina, dan mereka pun kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Haikal Sulaiman. Tidak cukup sampai di sini, kaum Bani Israel mencoba berbuat kerusakan lagi dengan membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dan mencoba membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ada perbedaan pendapat tentang apakah Bani Israel memang membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya atau tidak. Kami tidak akan membahas perbedaan pendapat ini dalam video ini. Akhirnya Allah takdirkan kaum Bani Israel dikalahkan oleh bangsa Romawi pada tahun 40 Masehi. Mereka dihinakan dan diusir dari Yerusalem dan berpencar ke seluruh dunia hingga saat ini, hingga akhirnya saat ini kembali lagi ke Yerusalem sebagai penjajah Palestina. Kapankah kerusakan kedua yang dilakukan Yahudi Bani Israel? Kerusakan yang kedua sedang terjadi saat ini dan kita sedang menyaksikannya. Penjajahan Yahudi terhadap Palestina saat ini merupakan kerusakan yang kedua kalinya. Dengan menjajah Palestina dan membuat ketidakstabilan seluruh wilayah Timur Tengah,
Yahudi benar-benar menguasai dunia. Yahudi menguasai semua lini perekonomian dunia, bahkan negara-negara adikuasa tunduk kepada mereka. Kaum Yahudi yang hanya berjumlah 7 juta orang di Palestina benar-benar mampu membuat kaum muslimin di seluruh dunia tidak berdaya. Namun sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 7, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami bangkitkan pasukan untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa apabila Yahudi membuat kerusakan untuk kedua kalinya, maka Allah akan mengulangi janjinya, yaitu dengan mengirim pasukan kuat untuk kedua kalinya, untuk membinasakan mereka untuk kali kedua sekaligus kali terakhir. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman kaum Yahudi akan kembali dibinasakan sehabis-habisnya untuk kali kedua. Kali kedua ini berarti sekaligus kali terakhir bagi Yahudi. Kebinasaan kali kedua ini akan benar-benar membuat kaum Yahudi habis tak tersisa, hingga bangsa Yahudi tidak akan mampu lagi bangkit dan membuat kerusakan lagi di muka bumi. Dan pasukan kuat yang kelak akan membumi hanguskan Yahudi tidak lain dan tidak bukan melainkan Imam Mahdi dan pasukannya. Imam Mahdi selaku panglima perang dan khalifah akhir zaman adalah pasukan terakhir yang akan membinasakan Yahudi sehabis-habisnya, sebagai janji Allah yang kedua atas kaum Bani Israel di masa yang akan datang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan datang sebelum kaum muslimin berperang melawan orang-orang Yahudi. Kaum muslimin akan membunuhi mereka, bahkan ketika mereka bersembunyi di balik pepohonan dan bebatuan, maka batu atau pohon tersebut akan berkata, hai orang Islam, hai hamba Allah, ini orang Yahudi ada di belakangku, ayo kemarilah dan bunuhlah mereka. Kecuali pohon Gorkot, karena pohon itu termasuk pohonnya orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.